Kisah perjalanan Laksmana Cheng Ho. Laksmana Cheng Ho merupakan seorang penjelajah dunia. Laksmana Cheng Ho melakukan perjalanan lautnya selama 28 tahun lamanya yang dimulai pada tahun 1405 sampai 1433. Laksmana Cheng Ho menjelajah dari benua Afrika hingga ke benua Asia dengan menggunakan 307 kapal dengan membawa kurang lebih 27.000 pelaut bersamanya. Kapal yang dinaiki Laksmana Cheng Ho ialah kapal yang terbesar pada masa itu. Memiliki panjang 138 meter dengan lebar 56 meter. Penjelajahan Laksmana Cheng Ho ialah penjelajahan terbesar hingga saat ini. Dan tujuan dari penjelajahan Laksmana Cheng Ho itu sendiri yakni karena ingin mengembalikan kejayaan Cina karena saat itu dinasti Mongol mengalami keruntuhan pada tahun 1368. Laksmana Cheng Ho lahir di Yunan pada tahun 1371. Beliau diberi nama Ma He oleh kedua orang tuanya yang bernama Zhang Wenmin. Laksmana Cheng Ho melakukan ekspedisi penjelajahannya hingga 7 kali, dimulai pada tahun 1405. Pada saat itu, melakukan ekspedisi pertama, Laksmana Cheng Ho menuju semenanjung Malaya, Sumatera, hingga Jawa. Lalu kemudian ekspedisi kedua Laksmana Cheng Ho lakukan di tahun 1407 sampai dengan tahun 1409. Pada ekspedisinya yang ketiga, ia menginjakan kakinya di tanah India dan juga Sri Lanka di tahun 1409 sampai 1411. Lalu kemudian melanjutkan ekspedisinya di tahun 1413 hingga 1415 di Teluk Persia dan juga Afrika Timur. Dilanjutkan ekspedinya yang kelima dan keenam pada tahun 1417 sampai 1419 dan 1421 hingga 1422 bersama para pelautnya. Kemudian pada ekspedisinya yang terakhir atau ekspedisi yang ketujuh, Laksmana Cheng Ho sampai pada Laut Merah, yakni di dekat Mesir. Ekspedisi ini diakhiri pada tahun 1433. Laksmana Cheng Ho meninggal pada bulan April pada tahun 1433 di Kalkuta, India. Kemudian ia dimakamkan di sana, dan hanya rambut dan pakaian yang dibawa pulang kembali ke Cina. Perjalanan yang dilakukan Laksmana Cheng Ho sangat berpengaruh di dunia, dan sekarang sebagai panduan pelajaran yakni Zheng He's Navigation Map. Laksmana Cheng Ho selama 7 kali berekspedisi, ia selalu mengunjungi Nusantara atau yang sekarang dikenal sebagai Indonesia. Hal ini dibuktikan beberapa peninggalan yang pernah diberikan oleh Laksmana Cheng Ho di Kerajaan Samudra Pasai. Laksmana Cheng Ho pernah memberikan lonceng Cakradonya yang sekarang terdapat di Museum Banda Aceh. Pada tahun 1415, Laksmana Cheng Ho berkunjung ke Muara Jati di Cirebon dan memberikan piring yang berhiasan ayat kursi. Kemudian berkunjung ke Kerajaan Majapahit pada masa Raja Wikrawardhana. Misi utama Laksmana Cheng Ho ialah menjalin persahabatan dan juga ingin menyebarkan ajaran Islam. Hal ini dibuktikan adanya masjid Indonesia yang diberi nama Masjid Cheng Ho seperti masjid di Palembang, Cirebon, dan masih banyak lagi. Laksmana Cheng Ho membawa banyak pengaruh bagi Nusantara, dan salah satunya pengaruh pada wilayah Lampung, karena Laksmana Cheng Ho sudah 4 kali berkunjung ke Kerajaan Sriwijaya, dan Lampung pada masa itu masih di bawah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Pengaruhnya ialah Laksmana Cheng Ho berhasil membasmi para pemberontak dan perampok yang ada di wilayah Sriwijaya, termasuk Lampung itu sendiri. Laksmana Cheng Ho pula dapat meningkatkan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Maka dari itu, Lampung wilayah Pringsiu terdapat kampung yang diberi nama Kampung Cheng Ho. Ini bertujuan untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada Laksmana Cheng Ho karena membawa pengaruh besar dan dalam penyebaran agama Islam di Kerajaan Sriwijaya yang pada saat itu Lampung termasuk wilayah Kerajaan Sriwijaya. Jadi itulah perjalanan dari Laksmana Cheng Ho hingga menuju ke Nusantara.